desimalnya tadi 89 ya. Kita print, sebenarnya simpel sekali ya. Kita tinggal ya nilai desimal ya, nilai desimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel RDS Education. Untuk pembahasan materi kali ini yaitu sistem bilangan dari mata kuliah struktur data. Untuk pembahasan ini ya meliputi teori tentang sistem bilangan, konsep sistem bilangan, desimal, oktal, heksadesimal, dan biner ya. Yang ketiga, pembahasan dengan membuatkan instruksi program ke dalam program Python. Baik, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa selalu memberikan notice bell, like, dan subscribe-nya agar Anda mendapatkan update video terbaru dari saya. Konsep dasar sistem bilangan ya. Sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Konsep dasar sistem bilangan dikarakteristikan oleh basis atau redik ya, atau dasar ya dari sistem bilangan tersebut. Absolute digit dan posisi base value yang dituliskan. Ya, ini formatnya adalah A kali B pangkat N ya. A-nya adalah absolute digit, ya, B-nya adalah base atau rediknya, ini N-nya adalah banyaknya possession value ya. Basis yang digunakan sistem bilangan tergantung dari jumlah nilai bilangan yang dipergunakan. Sistem bilangan desimal ya. Sistem bilangan desimal itu menggunakan basisnya 10 ya, deka. Menggunakan 10 macam simbol bilangan berbentuk digit angka ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dasar penulisannya adalah ya A kali N, A kali 10 pangkat N. Bentuk nilai desimal dapat berupa integer ya, bilangan bulat, dan juga bilangan pecahan. Dapat ditulis dalam bentuk eksponensial, yaitu ditulis dengan mantisa dan eksponen. Contoh ya, bilangan desimal 1234 sama dengan 0,1234 dikali 10 pangkat 4. 4 eksponennya ini dari N-nya ya, 1, 2, 3, 4 ya. Ini bentuk formatnya ya. Nah, penulisan base atau redik ditulis setelah absolute digit, yaitu A base 10 ya, atau AD desimal. 10 ya kalau diartikan adalah desimal. Dalam hal ini yang dituliskan adalah A base 10 ya, atau A desimal. Contoh nilai 4352 10 atau desimal dan 762,15 dapat diartikan ya. Kalau Anda lihat di sini adalah ada N-nya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4, tapi dimulai dari 0 ya. 2 kali 10 pangkat 0 ya, 10 pangkat 0 itu berarti 1, 2 kali 1, 2. 5 kali 10 pangkat 1 ya, berarti 5 kali 10, 50. 10 pangkat 2 berarti 10 kali 10 yaitu 200 kali 10 kali 10 100 kali 3 300 ya. 10 kali pangkat 3 berarti 10 kali 10 kali ini 10 berarti 1000 kali 4 ya, 40. Maka kalau ditotalkan 4352. Juga untuk nilai 762,15 base 10 ya, berarti di sini ya kita lihat ada 3 digit ya untuk nilai plusnya dan 2 minusnya. 5 kali 10 pangkat minus 2 ya, ini artinya 0,05. 10 kali 10 min 1 0,1 ya. 2 kali 10 pangkat 0 2 ya. 6 kali 10 pangkat 1 sama dengan 60.
7 kali 10 pangkat 2 berarti 700. Nah, totalnya adalah 762,15. Nah, kita lihat lagi sistem bilangan biner ya. Sistem bilangan biner menggunakan basis 2 atau binary ya. Menggunakan dua macam simbol bilangan berbentuk digit angka, yaitu 0 dan 1 ya. Penulisan base atau radix ditulis setelah absolute digit, yaitu A2. 2 ini adalah biner atau bisa tulis B ya. A biner atau A ya, biner ya. Dalam hal ini yang dituliskan adalah A2 ya. Dasar penulisannya A kali pangkat 2 A kali 2 pangkat N, ini position value banyaknya nilai N. Nah, contoh penulisannya adalah misalnya 1001000011 ya, biner. Nah, yang berikutnya adalah sistem bilangan oktal ya. Sistem bilangan oktal menggunakan basis 8 oktal ya, menggunakan 8 macam simbol bilangan berbentuk digit ya. Angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Penulisan atau base radix itu setelah absolute digit, yaitu A8 atau A oktal ya. 8 ini adalah oktalnya. Dalam hal ini ditulis adalah A oktal ya. Kalau biasa kita baca A oktal. A kali 8 pangkat N. N-nya adalah posisi banyaknya dari nilai tersebut. Contoh penulisannya adalah 3, 4, 7, 8. Nah, untuk oktal ya tadi berarti angka tertingginya itu adalah 7 ya. Setelah lewati angka 7, maka dia harus dirubah, akan dibagi oleh base-nya itu adalah 8 ya. Untuk oktal angka tertingginya 7. Kalau dia lewat dari angka 7, maka akan dibagi oleh basisnya atau base-nya ini 8. Sama juga dengan biner ya. Biner angkanya itu 0 dan 1. Lewat dari angka 1, maka dia akan dibagi dengan nilai basisnya adalah 2. Desimal juga begitu ya. Kalau misalnya dia 0, 1, 8, 9, 10, maka dia basisnya akan dibagi oleh 10. Oke, saya lanjutkan ya. Yang berikutnya adalah sistem bilangan heksadesimal. Sistem bilangan heksadesimal menggunakan basis 16 heksa ya. Menggunakan 16 macam simbol bilangan berbentuk digit angka ya. Mulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 10 itu dia nilainya tidak ditulis 10 tapi A. 11B, 12C, 13D, 14E, dan 15F. Penulisan base atau radix yang dituliskan setelah absolute digit, yaitu A16 ya, atau 16 ini sama dengan heksadesimal. A16 atau A heksadesimal, dalam hal ini yang ditulis adalah A16. Artinya gini ya, dalam sistem bilangan heksadesimal ya, angka setelah 15 maka dia akan dibagi oleh nilai base-nya yaitu 16 ya. Jadi angka tertinggi dari heksadesimal adalah 15 atau F ya. Nah, formatnya A kali 16 pangkat N, N-nya adalah quotient value-nya ya. Contohnya penulisannya adalah A78. Ini A-nya adalah 10, 7, 8, 16. Oke, saya lanjutkan ya untuk berikutnya. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang adalah kita akan mengkonversi ya bilangan desimal ke biner, desimal ke oktal, desimal ke heksadesimal. Yang pertama adalah konversi dari bilangan desimal ke biner ya. Dengan cara membagi bilangan desimal dengan dua basis biner ya, sampai tidak bisa dibagi lagi. Dan kemudian sisa pembagi diurutkan dari bawah ke atas dalam format 8 bit ya. Contoh nilai 89 ya desimal akan dikonversi menjadi biner. Maka caranya seperti ini ya. 89 dibagi 2 ya, sama dengan 44 ya, sisanya 1. Nah, berikutnya 44 dibagi 2 ya, maka sisanya 22. Nah, maka ini 22 sisanya adalah 0. Berikutnya 22 dibagi 2
ya 11 ya. Nah berikutnya sisanya 0. 11 dibagi 2 sama dengan 5, sisanya 1 ya. Berikutnya 5 ya dibagi 2 ya, 2 sisanya 1. 2 dibagi 2, 1 sisanya 0. Maka ditulis dari bawah ke atas ya, yaitu 1 0, nulisnya gini ya, 1 0 ya, 1 1 0 0 1. Nah ini ke atas ya, karena penulisannya dengan 8 bit, maka 89 desimal sama dengan dikonversi ke biner adalah 0 1 0 1 1 0 0 1 biner gitu ya. Nah sebenarnya ada cara yang lebih mudah ya kalau untuk ke biner ya sebenarnya. Saya contohkan ya, sebenarnya simpel ya. Jadi kita tinggal menderetkan ya nilai bilangan biner ya berdasarkan bitnya gitu ya. Baik ya, saya contohkan cara yang paling simpel nih, misalnya 89 biner desimal dikonversi ke biner gitu ya. Nah sebenarnya tinggal seperti ini caranya ya, 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1204. Ini kan 10 istilahnya pangkat n nya ya, 2 pangkat n nya, 2 pangkat n ya, 2 pangkat 0 1, 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 4 16 seterusnya ya. Nah di sini ya 89 dari desimal ke biner, berarti kita tentukan dulu nilai yang paling tinggi di sini ya, karena kalau 128 nggak mungkin karena nilai 89. 64 berarti 64 aktif 1 ya. Nah kita lihat 64 nih, kalau 89 dikurang 64 berapa sih gitu misalnya. Oh ternyata nilainya 25 ya, di sini nggak ada, adanya 32, maka 16 ya kita ambil 1 ya, sedangkan 32 nya 0. 16. Nah 16 ini ya kita lihat lagi ya, kalau ditotalin berapa misalnya. 80 gitu ya, 80. Nah kalau 80 kan tinggal sisa 9 ya, berarti 8 nih kita ambil, 8 kita ambil, berarti tinggal sisa 1 ya, ini 1 kita ambil. Sedangkan yang kita tidak ambil seperti 2 4 32 itu 0 ya, 0 0 0 itu. Maka nilainya 89 pangkat 10 ini sama dengan, yaitu urutannya adalah 1 0 ya, 1 1 0 0 1 ya. Nah itu sama seperti yang saya jelaskan. Oke, saya akan mengimplementasikan dengan mengcoding program Python mengkonversi bilangan desimal ya menjadi biner. Baik ya, saya lanjutkan dengan menuliskan instruksi perintah Python ya untuk program konversi bilangan desimal ke bilangan biner. Nah ini ya, kita mulai dulu ya. Ini saya kasih program konversi ya, bilangan desimal ke bilangan biner. Yang langkah pertama nih kita siapkan ya desimalnya tadi 89 ya, kita print. Sebenarnya simpel sekali ya, kita tinggal ya nilai desimal ya, nilai desimal terus tanda desimal, berikutnya desimal ya, terus is
Kita bisa lihat ya, ini print yang kita tampilkan untuk bilangannya, yaitu print ya bin desimal ya. Ini yang diketahui ya, koma ya, in binary ya. Jadi ada kata-kata di situ ya. Oke, kita coba ya, ini ya. Perintahnya seperti ini aja ya. Jadi adalah print. Jadi dash ini variabel yang dikenali ya. Print nilai desimal value of dash is ya. Nanti dia akan menampilkan ya nilai desimal ya adalah 89 ya. Isnya itu adalah kalau dia cetak bin berarti ini dikenali variabel bin di dalam Python ya, dash ya, in binary. Boleh kita tes ya. Ada kesalahan print nilai ketik ya, ada kesalahan nilai desimal ya desimal ini ya, print desimal value terus ini ya, nilai desimal value of ya, of ini tanda petik of dash is. Oke, kita coba lagi. Nah, ini nilainya. Jadi nilai desimal value of 89 is ya. Nah, ini nilainya adalah kalau di tulisan tampilan di sini adalah 0B. 0B-nya adalah biner dengan nilai 1011001 in binary. Nah, ini contohnya. Baik ya, saya lanjutkan. Kalau untuk cara kalau kita menginput ya, tadi kan tuh program langsung ya. Kalau menginput, saya bikin aja ulang ya di sini. Itu bilangan konversi dari desimal ke biner ya, ke biner. Nah, kita siapkan dulu variabelnya, misalnya num, boleh bebas ya, ini integer input ya. Nah, terus masukkan nilai bilangan desimal ya. Nah, saya kasih keterangan desimal ke biner. Berikutnya kita siapkan variabel binary sama dengan bin. Nah, bin ini variabel yang dikenal ya oleh Pythonnya sendiri ya. Berikutnya kita cetak ya, print ya. Nah, di sini adalah binary yang enak bahasa Inggris ya, binary equivalent itu kesetaraan, setara ya. Enak kalau nulisnya setara di sini binary kesetaraan binary kayaknya mantapan equivalent nulisannya ya. Ini jalankan ya, kurung awal ya 1. Terus ada yang kelewat yaitu is-nya, is 1 ya. Berikutnya titik. Nah, ini kita kasih format ya, format num ya, terus binary. Oke, berikutnya lanjutkan
Ya, kalau binary biner ya, biner, bilangan biner ke desimalnya udah nih sebenarnya, udah jadi ya, biner ke desimal dan desimal ke biner dan biner ke desimal ya. Nah di sini desimal sama dengan integer ya, str binary ya. Di sini 2 ya, bilangan biner karena base nya tuh dari biner tuh 2 ya. Print ya sama dengan ini kita copy aja nih, anak copy. Nah, ini saya ganti desimal. Wah, kenapa nggak sekalian ya? Oke, titik ya, format binary ya, terus desimal. Oke, saya rasa itu ya untuk kalau kita menginput ya. Oke, kita tes nilainya. Terus ada yang salah ya, ada yang salah. Input masukkan nilai bilangan num integer input. Nggak pakai ini ya, nggak pakai tanda kurung. Masukkan nilai desimal itu baru 1 ya, kita lihat ya. Oke, saya rasa cukup ya. Oke, kita lanjutkan 89. Masih ada yang salah ya. Kita lihat biner ke desimal, print ya, desimal equivalent of 0 1. Oh, format benar, format binary, titik format binary desimal, print desimal equivalent of is titik format kita cek. Ada yang salah, perasaan tuh ya, perasaan bener ya, perasaan sih bener. Oke, kita tes lagi, salah nggak ya? Bener salah. Print desimal ya, equivalent of 0 ini sudah is apa kejauhan. Desimal equivalent str atribut desimal sama dengan integer str binary ya 2, print ya desimal ya equivalent of 0 ya is 1
format ya, format binary. Oh ya Allah, salah ya, nulisnya salah. Nulis format ASCII ya, begitulah ya. Kalau nih kita lihat ini format saya nulisnya Puyeng tadi, kok perasaan udah bener ya, tapi ternyata formatnya, maaf ya, sedikit mendeteksi ya. Tapi ini biasa, jadi kalau Anda salah jangan putus asa ya, cek lagi apa tuh, sorry, ternyata nulis formatnya ya. Oke, saya rasa itu untuk yang input bilangan ya, cara kita memasukkan bilangan. Kalau ini langsung sudah ada, coba kita tes dulu yang lain. Kalau nilainya 100, nah, ini dia, maka formasinya 11001100 ya. Decimal equivalent of biner 11001000 is 100. Oke, saya rasa itu cukup ya untuk konversi bilangan desimal ke biner. Baik, saya lanjutkan ya untuk konversi dari bilangan desimal ke oktal dengan cara membagi bilangan desimal dengan 8 basis oktal sampai tidak bisa dibagi lagi. Cara yang digunakan sama dengan bilangan biner. Contohnya nilai 147 10 akan dikonversi menjadi oktal ya. 147 ya, 147 ini bilangan desimal dibagi 8 ya. Nah, di sini ya dibagi 8 berarti hasilnya 18, sisanya 3. Nah, Berikutnya 18 karena masih lebih besar dari angka, ingat ya, angka oktal itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 18 masih bisa dibagi oleh base-nya 8, 2. Sisanya 2. Nah, karena 2 tidak lagi besar daripada 8, maka selesai. Maka dituliskan di bawah ini ya, ke atas ya, 2, 2, 3. Maka hasil menjadi 147 desimal sama dengan 223. Oke, saya lanjutkan ya. Konversi bilangan dari desimal ke heksa ya, dengan cara membagi bilangan desimal dengan 16 basis heksa sampai tidak bisa dibagi lagi ya. Cara yang digunakan sama dengan bilangan biner. Contohnya nilai 123 desimal akan dikonversi menjadi heksa. Nah, 123 ya dibagi 16, 7. Karena 7 tidak lagi nilai tertinggi dari heksa, maka tidak dibagi lagi. Sedangkan ini sisanya ada 11. 11 ini nilainya adalah B ya. Nah, sisa 11 dikodekan menjadi B, maka hasilnya menjadi 123 desimal sama dengan 7B 16. Oke, setelah ini saya jalankan instruksi Python untuk konversi bilangan desimal ke oktal dan ke heksa. Baik, saya lanjutkan ya program mengkonversi bilangan desimal ke bilangan oktal dan heksa. Ya, di sini ini tadi bekas program yang desimal ya ke biner ya. Ini saya tambahkan aja ya. Saya ganti aja ya. Nggak usah saya ganti deh, langsung aja print ya, print oktal ya, oktal ya desimal ya. Berikutnya ini binary ya, ketik ya. Berikutnya print, saya copy aja ya. Ini copy ini kok dia ke oktal ya, oktal ke oktal. Yang berikutnya saya print aja nih ya, ini ke
heksa ya, saya ganti ini heksa in heksadesimal ya, heksadesimal heksadesimal. Nah, oke, ini tadi biner biarin saya nggak hapus ya. Nah, ini kalau nilai 89. Nah, ini berarti kalau dia oktal ya, tadi oktal ya OCT, yaitu berarti nilainya 0. Oh, ini oktal 131 in oktal ya. Berikutnya ini 0 ya, X nih, ini X itu heksadesimal ya. Heksadesimal ya, heksadesimal in heksadesimal. Tulisnya salah nih ya, ininya aja sih, heksadesimal ya. Saya rasa itu ya kalau kita mengkonversi bilangan desimal. Nah, ini ya, saya rasa untuk kita menampilkan nilai 89 ya, seperti ini tampilannya 0 O ya, berarti O nya itu oktal. 131 nilainya adalah oktal. 0 X 59 in heksadesimal, berarti nilainya adalah, nah coba tapi kita lihat contohnya tadi ya, dia nilainya berapa ya. Kita lihat di sini ya, tadi nilainya ini ya, nilainya heksa tuh 123 ya, nilainya ini 47 ya, 147 dan 123 ya, 147 dan 123. Oke ya, yang ini ya, kita lihat tadi ya, kita lihat satu aja ya, tadi pas 147 ya, lupa tadi. Untuk oktal 147, ini 123 147 ya, ini 123. Nah, tinggal ganti aja ya, berarti di sininya ya oke, kita lihat. Nah, ini dia. Jadi untuk in oktal ya, nilainya itu dari 147 menjadi, kalau ke ada desimal 147 jadi 223 ya, benar ya. Nih 223, saya lihat. Nah, benar ya, 223. Sedangkan heksa ya jadi 7B ya, dari 7B. Nah, 7B ya, ini heksa. Oke, saya rasa itu ya untuk konversi bilangan ya oktal dan heksadesimal. Baik, saya lanjutkan ya. Sekarang konversi dari bilangan biner ke desimal ya, dengan cara mengalihkan masing-masing bit biner dalam bilangan sesuai dengan gradik dan precision value-nya ya. Contohnya bitnya 110101 ya, biner. Nah, base radiknya 2 dikonversi menjadi desimal. Nah, di sini adalah 110101 ya. Berarti di sini adalah 1 kali 2 pangkat 0 1. Nah, ini enggak aktif, 0 kali 2 pangkat 1 0. Ya, berikutnya 1 kali 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ya. Yang berikutnya ya, di sini 0 kali 2 pangkat 3 sama dengan 0. Di sini berikutnya 1 kali 2 pangkat 4 ya, sama dengan 16.
Berikutnya di sini 1 kali 2 pangkat 5 32, totalnya 53. Maka hasil sampingan ditulis adalah 1101101 2 sampai dengan 53. Nah sebenarnya cara yang tadi ada dijalankan 1 2 3 4 5 6 1 2 4 8 16 32 64 128 5 256 5 12 itu bisa ya kalau ini dijaratkan ya. Kalau dijaratkan tinggal nanti dikalikan secara satu sama. Nah itu konversi dari bilangan biner ke desimal. Nah kalau kita lihat lagi di sini ya, konversi bilangan biner ke oktal ya, caranya membagi digit biner tersebut ke dalam 3 digit dari kanan. Ketiga digit tersebut kemudian dikonversi menjadi desimal. Contohnya bitnya adalah 1010011 ya, biner dikonversi menjadi oktal. Ya berarti kita akan mengambil nih 3 ya utamanya di sini ya. Nah di sini ya ketiga digit tersebut sudah dikonversikan menjadi desimal ya. Di sini ya dari yang hijau ini ya ditandain ya. Di sini kita ambil, terusnya kita ambil lagi 3, terus ambil. Deretannya berarti kan kalau dihitung kan 3 ini kan berarti 011 itu 1 2 3, 3-nya nggak aktif, yang aktif itu 1 dan 2, berarti 1 tambah 2 3. Yang ini 1 2 3, yang nggak aktif itu 0, berarti 1 tambah 3 ya 1 2 ya salah ya. Di sini ya berarti yang kita lihat ya 1 1 2 4 masalah ya, berarti ini yang aktif ada 4 tambah 1 5. Ini kan 1 2 ini yang aktif, yang ini enggak aktif, 3. Nah ini adalah ya 0 1 2 yang aktif 2, jadi nilainya 253, paham ya gitu ya. Itu kalau konversi biner ke oktal ya. Kita lihat lagi ya, konversi membagi digit biner tersebut ke dalam 4 digit ya, dari kanan ke 4 digit tersebut dikonversi menjadi desimal. Contohnya ya bit 1010011 ya dikonversi menjadi desimal, maka kita ambil 4 bit ya, 4 bit. Kalau yang oktal tuh 3 bit ya, kalau yang heksa 4 bit ya. 4 bit berarti 1101 ya, berikutnya 0101 ya gitu ya. Nah kalau lihat di sini deretannya itu berarti apa? Kan dia 1 2 4 8, yang aktif itu 1 2 dan 8 tambah 2 10 tambah 1 11. Nah 11 itu adalah B, paham ya. Sedangkan 0101 yang di sini kan 1 2 ya, yang 0 ini 4 8, yang aktif itu 8 dan 2 10, berarti 10A. Nah itu berarti nilainya AB heksadesimal, paham ya. Nah jangan lupa nih ya, saya ulang nih ya, 1101 ya, ini berarti deretannya binernya itu 1 2 4 8, yang tidak aktif yang 4, jadi yang aktif itu 8 tambah 2 tambah 1 jadi 11 heksa itu B ya. Berikutnya 1010 yang aktif itu ini kan 1 2 4 8, aktif 2 dan 8 10 A. Nah itu ya, saya teruskan aja ya dengan cara mengkonversi bilangan oktal ke desimal ya. Kita lihat lagi di sini ya, tadi kan bilangan oktal ke desimal dengan cara mengalihkan masing-masing bit oktal dalam bilangan Seradic possession value-nya. Nah contohnya adalah bit 371 dikonversi menjadi desimal ya. Artinya di sini kita bisa lihat 371 ya, di sini dari oktal ya, 371 dia dikonversi ke desimal, berarti 1 ya kali 8 pangkat 0 ya. Berikutnya 7 kali 8 pangkat 1, berikutnya 3 ya, 3 kali 8 pangkat 2, ini 1, ini 56, ini 192, 8 pangkat 8 yaitu 249. Nah itu nilainya. Jadi 371 oktal dikonversi ke desimal adalah 249 ya, paham ya. Ingat ya, ini adalah pangkat dari 0 ya, 1 2. Dapat dari mana? Ini nilai dari indeksnya ya, mulainya dari 0. Oke,
Konversi bilangan oktal ke biner ya, sama ya. Kalau contoh bit 7081 oktal dikonversi menjadi biner. Nah, oktalnya itu ini 7, ini 1. Ini simpel banget ya. 1 itu berarti 100. Nah, diambil 3 bit karena oktal itu 3 bit ya. 3 bit nih. 1 berarti 001. 7111. Di mana sih? Karena ini 1 yang aktif, yang 2 dan 4 tidak aktif 0 ya. Terus yang ini yang aktif adalah 1, 2 dan 4 ya. 4 tambah 2 tambah 1 berarti 7. Berarti maka 71 oktal ya ke biner 00011 1001. Oke ya, paham ya. Nah, ini yang bilangan oktal ke desimal ya. Nah, ini oktal ke biner, paham ya? Yang berikutnya adalah bilangan oktal ke heksa ya. Di sini adalah 2438 ya. Maka kita tinggal ambil aja nih 3, 4, 2. Nah, masing-masing ini ya. Dari bilangan oktal ke heksa. Ini 110 ya. Ditambahin 1 bit lagi ya. Jadi dia adalah ya 011100. Ini saya yang aktif 1 dan 2 jadi 3 ya. Berikut ini yang aktif nih 001 ya, 001 ya. Ini 1 dan ya 1 2 4 nih yang aktif 4 ya. 4 ini adalah 2 nih. Yang 2 ini adalah dari 010 ya. Ini kan 1 nggak aktif, 1 dan 0. Paham nggak ya? Saya ulang ya, 243 oktal ke heksa. Maka oktalnya itu 248. Dia ke biner dulu. Ke binernya itu dirubah 3 itu. 3 binernya itu berarti 110. Ini kan 1 tambah 2 3. 001. Ini kan 4 yang aktif ya. 1 ini yang untuk 4 aktif kan 1 2 ini 00 yang kan dia dari 1 2 4. Ingat ya kelipatannya 1 2 4 8 16 32 64 128 256 ya 512 1024 itu kalau tinggi. Ini 010 ya, itu berarti dia 0-nya nggak aktif ya, 2-nya aktif, 1 2 2-nya aktif ya. Maka setelah ini digabungkan diambil jadi 4 bit ya. Berarti 110 diambil nih 1 ke sini ya, diambil. Jadi 0011. Nah, dihitungnya ini kan 1 2 ya, tambah nih ke aktif jadi 3. Yang ini ya, ini tuh tadi diambil nih ya. Berarti sisanya 0101. Nih 0 ini nggak usah dihitung. 0101 berarti konversinya ya, berarti ini kan yang aktif. Nah, ini 1 2 4 8 yang aktif 8 dengan 2 10. 10 itu adalah A. Maka dituliskan menjadi 243 oktal sama dengan A3 heksadesimal. Ya, sekarang dari bilangan heksa ke desimal, heksadesimal ke desimal, caranya mengalihkan masing-masing bit heksa dalam bilangan sesuai dengan radik dan position value-nya. Nah, contoh bit 8F16 akan dikonversi menjadi desimal ya. 8F sama desimal, heksadesimal, dimana kita ambil F. F ini ya dikali 16 pangkat 0, yaitu berarti ini kan 15. 8 kali 16 pangkat 1 berarti ya 8 kali 16 pangkat 1 berarti 8 kali 16 128. Maka totalnya adalah 143 ya. Maka 8F heksadesimal sama dengan 143 desimal. 8F heksadesimal sama dengan 143 desimal. Paham ya? Jangan sampai salah paham. Jadi 8F ya 16 ya, ini ambil F-nya dikali 16 pangkat 0, 8 kali 16 pangkat 1 ya. Oke, konversi dari bilangan heksa ke biner ya, dengan cara mengkonversi setiap 1 digit heksa menjadi 4 digit biner. Contohnya 8F dikonversi menjadi biner heksa ya. Heksanya itu
yaitu 8 dan F. Ini simpel banget ya. F itu aktifnya tuh kan berarti 1, 2, 4, 8 ya. 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 kan 15 di F ya. 1 tambah 2 3 tambah 4 7 tambah 8 15. Yang berikutnya 8 ini kan yang aktif tuh, ini kan deretan 1 2 4 8 yang aktif 8. Maka dituliskan 8 F heksa menjadi 1000 1111 biner. Ya, konversi dari bilangan heksa ke oktal ya. Konversi ini tidak dapat dilakukan secara langsung ya, tetapi harus dikonversi terlebih dahulu ke desimal atau biner sama dengan konversi dari oktal ke heksa. Nah, contoh bitnya itu adalah 8 F ya, 16 ya, akan dikonversi menjadi oktal. Kita lihat heksa ya, ambil 8 dan F. Di sini kita bisa lihat ya, untuk F-nya itu ya, F-nya itu dia haruslah ya, di sini F itu berarti kan ke biner ya, 1 1 1 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 berarti 15. Ini ya 0 0 0 1 ya. Ya berarti dia itu nilainya 1 2 4 8 8 aktif. Nah, dari sini ya dia itu diambil 3 bit. 3 bit ke mana? Karena ke oktal. Kalau heksa itu 4 bit, kalau oktal 3 bit. Berarti 3 bit yang pertama ini ya 111 jadi 7. Yang sisa 1 ini gabung dengan 001 00. Berarti 1 ini kan berarti ya 1 ya, 1 2 4 ini 00 ini 1. Terus sisanya adalah 01 ini berarti yang aktif 2 ya, 217. Maka dituliskan menjadi 8F yang heksadesimal sama dengan 217 oktal. Oke ya, itu saya rasa konversi bilangan yang sudah saya jelaskan ya. Saya sedikit akan mengetiknya dengan instruksi program Python ya. Baik ya, saya lanjutkan ya untuk instruksi program Python ya untuk konversi bilangan biner ke desimal ya. Nah, sini saya bikin aja program ya konversi dari binary ke desimal. Oke. Nah, contohnya ya kita siapkan dulu ya binary string ya. Saya pakai binary stringnya ya, sama dengan input ya, input di sini bilangan masukkan ya, masukkan bilangan ya, bilangan binary ya. Oke, yang berikutnya ya tree, kita kasih fungsi tree ya, dimana desimal ya sama dengan integer ya, binary ya, binary string yang tadi ya, string ya, koma 2 ya, kita cetak ya, cetak yaitu nilai ya, nilai desimal adalah ya, gitu ya. Ini koma desimal ya. Nah, ini kita kasih dia itu jika bukan ya, apa ya, jika bukan, bahasa Inggris jika bukan except ya, except nah, jika bukan ya. Berikutnya value ya, value error. Nah, kita print ya, print ini invalid ya,
invalid binary, nomor invalid enak ya. Kalau nomor binary salah, kayaknya enakan invalid binary number. Oke, kita tes dulu ya, benar nggak ya. Masukkan bilangan biner ya, misalnya 1001. Nah benar 11 ya, gitu ya. Nah ke tes yang tadi ya, biner ke desimal ya, nilainya 110101 ya. 11 aduh saya lupa, 101101. Coba saya lihat dulu ya, 110101 ya. Oh iya, 110101 nilainya 53 ya. Kita lihat dia nilainya 53 ya, 53 ya. Nah itu untuk biner ya, biner ke desimal. Nah begitu juga nanti ini untuk yang ini ya, untuk yang desimal ya, biner ke desimal, biner ke oktal gitu ya. Ya biner ke oktal ya, berikutnya nanti terus ya biner ke mana lagi, ke heksa. Nah ini konversi bilangan biner ke desimal, bisa nanti konversi ya, ini kok tulisnya salah, konversi bilangan biner ke desimal. Nanti kita bikin bilangan biner ke oktal ya, bilangan biner ke heksa gitu ya. Nah ini untuk bilangan biner ke desimal. Baik ya, sekarang konversi bilangan biner ke oktal ya. Saya bikin programnya dulu, yaitu program konversi bilangan biner ke oktal. Ya itu binary ya, binary sama dengan input ya, input masukkan bilangan biner, binary ya. Oke, selanjutnya berikutnya adalah temp ya, kasih harga temp yaitu integer ya, binary ya 2 ya, karena base logicnya 2 ya. Kita print ya binary ya, binary koma untuk oktal ya, kayaknya pakai ini ya, pin aja nah kan. Oktal sama dengan, jangan lupa variabelnya oct oktal ya. Berikutnya temp. Oke, print sudah ini kan kepada. Oke, kita lihat, kita tes ya. Masukkan biner misalnya 1011. Nah, coba kalau kita lihat tadi konversi biner ke oktal nilainya 10101011. Ya. 101011. Nilainya itu ke oktal
53 ya, 53. Bos, 10 1 oh 3 kali 10 10 10 10 11 3 kali ya, 10 10 kurang ya, kita ulang 10 10 10 11. Nah dia itu adalah nilainya 253 ya, sesuai ya di sini ya, nilainya 253. Ini konversi bilangan biner ke okta. Saya rasa untuk materi sistem bilangan cukup ya. Silahkan nanti untuk mahasiswa saya mengembangkan ya dari beberapa contoh instruksi program Python yang saya sudah buat. Silahkan aja Anda tinggal cari, ini sudah ada nih, tinggal mengganti-ganti saja. Saya rasa cukup sekian ya materi struktur data pertemuan kedua sistem bilangan yang saya bahas, dari konversi bilangan desimal ke biner, ke okta, ke heksa, terus dari biner ke desimal, ke okta dan heksa, berikutnya okta ke desimal, biner dan heksa, begitu juga ya. Jadi apa yang saya sudah jelaskan ya, bisa berlatih lagi di rumah ya, untuk mengenal program lebih lanjut. Oke, sebelum saya tutup, saya mohon maaf apabila ada interpretasi bahasa saya yang salah di dalam menjelaskan ya, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya akhiri ya pembelajaran pertemuan kedua struktur data mengenai sistem bilangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.